Selamat pagi semuanya, Selamat teman-teman pagi. Mas. Pagi, Mi. Baik, langsung saja kita mulai ya untuk pertemuan ke-10 ini. Kita akan membahas materi mengenai menganalisis menganalisis peran investasi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materi, kita pemanasan dulu, yaitu saya akan memberikan pretest. Oke. Yang pertama, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan investasi? Lalu sebutkan dua jenis investasi yang ada di Indonesia. Jelas ya. Pertanyaan kedua, jelaskan perbedaan antara penanaman modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Pertanyaan terakhir, sebuah perusahaan asal Korea Selatan membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Indonesia. Termasuk jenis investasi apakah kegiatan tersebut? Lalu jelaskan manfaatnya bagi Indonesia. Baik, saya akan kasih waktu selama 5 menit ya. Baik, apakah ada yang sudah dan boleh silakan langsung dijawab saja. Saya sudah, Kak. Boleh silahkan Kamu Irfan. mau jawab nomor satu. Tadi pertanyaannya apa yang dimaksud dengan investasi? Sebutkan dua jenis investasi yang ada di Indonesia. Oke, jawabannya mungkin menurut saya ini Maya, investasi mungkin adalah kegiatan yang menanamkan modal atau dana dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Nah, itu menurut saya kemungkinan ada jawabannya. Yang tadi yang dua jenis investasi di Indonesia yaitu yang pertama ada penanaman modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri PMDN. Itu menurut saya ya. Kita terima kasih. Apakah ada yang mau menambahkan? Baik, silakan. Apakah setuju atau tidak, Alia, Ica, Agree, dan Teh Dewi? Miss. Setuju. Baik. Baik, untuk pertanyaan nomor 2, boleh silakan dijawab. Saya, Miss. Boleh, Alia. Tadi pertanyaannya jelaskan perbedaan antara penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Jawabannya, PMA merupakan investasi yang dilakukan oleh investor atau perusahaan asing di Indonesia. Sedangkan PMDN merupakan investasi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, perusahaan nasional atau pemerintah Indonesia dengan menggunakan modal dalam negeri. Segitu penjelasan singkat dari saya, Miss. Baik, terima kasih. Apakah semuanya bisa dipahami dan ada yang mau menambahkan? Menurut Irfan, saya Ica. setuju. Setuju, Baik, Bu. baik. Untuk pertanyaan terakhir, boleh silakan jawab. Baik, akan dijawab oleh saya, Bu. Boleh Pertanyaan, silakan. sebuah perusahaan asal Korea Selatan membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Indonesia. Termasuk jenis investasi apa kegiatan tersebut? Jelaskan manfaatnya bagi Indonesia. Jawabannya, kegiatan tersebut termasuk penanaman modal asing atau PMA. Manfaatnya antara lain membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, membawa teknologi baru, meningkatkan penerimaan pajak negara, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mungkin sekian jawabannya. Apakah cukup? Menurut saya Apakah cukup. cukup, teman? Baik, terima kasih, Teh Ica. Jadi, semuanya betul. Irfan, betul berapa? Saya betul dua. Yang tadi nomor nomor duanya mungkin salah. Baik, nanti diperbaiki ya. Untuk Teh Dewi, betul berapa, Teh? Ya betul 3. Baik, Alia, betul 3, berapa? Miss. Ica, betul berapa? 3, Miss. Baik, terima kasih semuanya. Langsung saja ya kita masuk ke materi pertemuan ke-10, yaitu menganalisis peran investasi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Yaitu pertama-tama kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan investasi. Investasi adalah kegiatan menanamkan modal atau dana pada suatu usaha atau aset dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Dalam perekonomian Indonesia terdapat dua jenis investasi, yaitu penanaman modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN. PMA sendiri adalah investasi yang berasal dari investor atau perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Sedangkan PMDN adalah investasi
investasi yang berasal dari masyarakat, perusahaan atau pemerintah Indonesia sendiri. Contohnya, perusahaan dari Jepang membangun pabrik mobil di Indonesia merupakan PMA. Sebaliknya, perusahaan Indonesia yang membangun pabrik makanan di Jawa Barat merupakan PMDN. Nah, setelah memahami pengertiannya, kita perlu mengetahui mengapa investasi sangat penting bagi pembangunan ekonomi. Investasi memiliki peran yang sangat besar karena dapat meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, investasi asing juga membawa teknologi baru, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperluas kerjasama ekonomi dengan negara lain. Mari kita lihat contoh penerapannya. Misalnya sebuah perusahaan asal Korea Selatan membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Indonesia. Investasi tersebut memberikan berbagai manfaat, seperti membuka ribuan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, mendorong pertumbuhan industri pendukung, meningkatkan penerimaan pajak negara, dan mempercepat perkembangan teknologi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi apabila dikelola dengan baik. Nah, selanjutnya kita menganalisis dampak investasi terhadap perekonomian Indonesia. Apabila investasi terus meningkat, maka produksi barang dan jasa juga meningkat. Akibatnya perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja sehingga angka pengangguran menurun. Pendapatan masyarakat meningkat, daya beli masyarakat bertambah, daya beli masyarakat bertambah dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi. Namun apabila investasi menurun karena kondisi ekonomi yang tidak stabil, maka pembangunan industri akan melambat, kesempatan kerja berkurang, dan pertumbuhan ekonomi juga akan menurun. Pada tahap evaluasi, kita menilai kebijakan pemerintah dalam menarik investasi. Pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan investasi seperti penyederhanaan perizinan, pembangunan kawasan industri, pemberian insentif pajak, dan perbaikan infrastruktur. Menurut saya, kebijakan tersebut sudah tepat karena dapat menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa investasi tetap memperhatikan lingkungan, hak-hak tenaga kerja, dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Sebagai tahap terakhir, kita memberikan solusi apabila saya diberi kesempatan memberikan rekomendasi kepada pemerintah, saya akan mengusulkan beberapa langkah, yaitu mempermudah proses perizinan investasi melalui sistem digital, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri, menjaga stabilitas politik dan ekonomi agar investor merasa aman, meningkatkan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, memberikan dukungan kepada UMKM agar dapat bekerja sama dengan perusahaan besar yang berinvestasi di Indonesia. Dengan strategi tersebut, investasi di Indonesia akan terus meningkat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi nasional. Nah, begitu mungkin penjelasan materi ke-10 dari saya. Apakah sudah bisa dipahami, teman-teman? Sudah. Jelas, Miss. Baik, selanjutnya mungkin ada pertanyaan terakhir dari saya. Mohon dijawab semuanya, ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, analisislah dampak apabila investasi di Indonesia terus meningkat terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, menurut Anda, apakah kebijakan pemerintah dalam memberikan kemudahan perizinan dan insentif pajak kepada investor sudah tepat? Lalu pertanyaan terakhir, apabila Anda menjadi Menteri Investasi Indonesia, strategi apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan investasi di Indonesia? Jelaskan minimal 3 strategi. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk menjawab, teman-teman. Baik, waktu sudah menunjukkan 5 menit ya. Silakan yang mau menjawab, boleh. Aku buat Boleh. pertanyaan yang analisisnya dampak apabila investasi di Indonesia terus meningkat terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.
Jawabannya, apabila investasi meningkat, maka produksi barang dan jasa akan bertambah sehingga perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Hal ini dapat mengurangi pengangguran, kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat, kemudian meningkatkan penerimaan pajak negara dan memperkuat daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi sosial. Mungkin sekian Bu jawabannya. Baik, terima kasih Ica. Apakah ada tambahan dari Irfan, Alia, dan Teh Dewi? Cukup. Baik, silakan yang mau menjawab nomor 2, boleh. Langsung saja. Saya Miss. Boleh, silakan. Pertanyaannya, menurut Anda apakah kebijakan pemerintah dalam memberikan kemudahan perizinan dan insentif pajak kepada investor sudah tepat? Jelaskan alasannya. Menurut saya, kebijakan tersebut sudah tepat karena dapat menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modal di Indonesia, sehingga membuka lapangan kerja, meningkatkan produksi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, pemerintah juga harus mengawasi agar investasi tetap memperhatikan lingkungan, hak tenaga kerja, dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Mungkin segitu, Miss. Baik, Jawaban Teh dari Dewi, saya. atas jawabannya. Apakah ada yang mau ditambahkan untuk teman-teman? Cukup, Miss. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, boleh silakan. Saya aja, Miss. Boleh, sok. Jadi pertanyaannya, apabila Anda menjadi Menteri Investasi Indonesia, strategi apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan investasi di Indonesia? Jelaskan minimal 3 strategi. Apabila saya menjadi Menteri Investasi, saya akan menyederhanakan proses perizinan investasi melalui sistem digital agar lebih cepat dan transparan. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan industri. Dan yang terakhir, mempercepat pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan kawasan industri untuk mendukung kegiatan investasi. Segitu mungkin Miss, jika ada yang ingin menambahkan silakan. Baik, terima kasih. Mungkin cukup ya. Alia, betul berapa? 3 Miss. Irfan, betul berapa? Saya mungkin betul 1, tadi salah 2. Saya belum mengisi juga. Aduh, parah. Ica, betul berapa? 3, Miss. Teh Dewi, Saya betul 2, Miss. Tadi kenapa pertanyaan betul dua? Kenapa betul dua, Teh? pertanyaan yang pertama tadi saya nggak dengar. Jadi saya belum nulis jawabannya. Oh iya, gak apa-apa. Nanti mungkin didiskusikan lagi ya. Terima kasih semuanya atas partisipasinya dalam pertemuan ke-10 tentang investasi ini. Terima kasih ya semuanya. Dadah.